Puji Tuhan, masih belum terlambat saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Puji Tuhan. Dan saya akan berbicara tentang sorak-sorai nyanyian kemenangan. Jadi bukan sekedar bersorak atau bukan sekedar bernyanyi, tetapi yang saya mau bahas adalah sorak-sorai nyanyian kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksudkan dengan nyanyian atau sorak-sorai nyanyian kemenangan adalah suatu nyanyian yang melampaui kemenangan atas pergumulan, sukacita atas sebuah pencapaian dan yang sejenisnya, tetapi atas segala situasi. Jadi nyanyian sorak-sorai nyanyian kemenangan adalah atas segala situasi dan kondisi, termasuk kemenangan melawan situasi yang gagal, melawan situasi yang tidak menentu, melawan ketakutan, melawan kekhawatiran, melawan ketidakpastian, dan kemudian kita bangkit dari keterpurukan kita dan dari kesedihan kita. Kita nyanyikan itu semua dalam bentuk nyanyian sorak-sorai dan kemenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu untuk memperhatikan ini? Bahwa ternyata yang namanya persaingan, pertempuran antara kerajaan terang dan kerajaan kegelapan, antara kerajaan terang dan kerajaan kegelapan, itu sudah terjadi sejak pertama kali iblis atau Lucifer berkata, aku hendak, aku mau naik, aku mau menyamai Tuhan, aku mau mendirikan tempat yang kokoh. Ya, istilahnya gini, dia mau cari nama. Mulai hari itu dia dijatuhkan dan mulai saat itu saudara, terjadi yang namanya pertempuran antara yang gelap dengan yang terang. Dia datang ke bumi dan dia menggoda Adam dan Hawa. Dan ternyata pertempuran itu ada di dalam ciptaannya Tuhan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, itu terus berlanjut sampai sekarang ini. Itu terus berlanjut sampai sekarang ini. Sasarannya adalah gereja, sasarannya adalah keluarga. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tujuan dari khotbah ini adalah jemaat memahami bahwa menyanyikan nyanyian kemenangan adalah ekspresi iman yang berlandaskan sukacita sorak-sorai atas pertolongan dan karya Tuhan, karya keselamatan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, menyanyikan nyanyian penghargaan dan syukur kita kepada Tuhan karena posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, begitu ya. Lalu kemudian apa? Kita diperkenankan memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Ada satu ayat di dalam Keluaran pada pasal 32. Ayatnya yang ke-18, ini adalah percakapan antara Musa dengan Yosua. Mereka mendengar ada keramaian, ada nyanyian yang ramai. Lalu sampailah pada kesimpulan, nyanyian apa itu? Nah, ayat ini berkata begini. Ayat Keluaran 32 ayat 18, tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang-orang bernyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Di antara orang Israel sebelum hari itu mereka tidak pernah dengar yang namanya ada nyanyian berbalas-balasan dalam arti suatu nyanyian yang tidak berada dalam koridor kemenangan yang dari Tuhan. Hari itu mereka tidak pernah ada dalam satu nyanyian, apalagi pengalaman hidup mereka nggak pernah yang namanya ada nyanyian kekalahan. Tetapi justru yang terjadi di sini ada satu nyanyian baru, suasana nyanyian baru. Tapi bukan memuliakan Tuhan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, kenapa ini terjadi? Karena waktu itu mereka telah membuat lembu, patung lembu emas. Dan mereka menyanyi mengelilingi di situ. Dan ini adalah nyanyian pemberontakan saudara. Tetapi yang menarik di sini adalah kalimat Musa. Bahwa aku mendengar bukan nyanyian kemenangan. Nah, saya mau mengajak saudara lewat ayat ini. Bahwa dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, sampai kita ada di sorga, yang Tuhan mau, yang keluar dari mulut saudara dan saya adalah nyanyian sorak-sorai, nyanyian kemenangan. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, hanya ada kalimat ini saja menurut Lembaga Alkitab Indonesia yang kata nyanyian kemenangan, hanya di ayat ini saja. Tetapi tersirat dan tersurat, tersirat maksud saya, itu hanya bukan hanya di ayat ini saja, tapi sudah dimulai dari Kejadian.
dan itu terus berkelanjutan sampai di kitab Wahyu. Saudara tahu waktu Habel mempersembahkan korban dan korbannya diterima, tentu itu ada ucapan syukur yang meluap-luap dari hati, ada sukacita, ada kesenangan yang luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, pada waktu Nuh dan keluarganya, sekarang sudah waktunya keluar dari Bahtera, begitu buka pintu Bahtera, mereka pasti punya rasa syukur hati yang berkobar-kobar memuji Tuhan. Saudara tahu bahwa waktu Abraham berperang dan dia menang melawan raja-raja waktu itu, apa yang terjadi? Tentu para hamba-hambanya yang tidak pernah sebelumnya berperang, mereka pasti bersuka cita dan mereka juga pasti bersorak-sorai dengan kemenangan mereka. Dan nyanyian sorak-sorai kemenangan yang saya maksudkan bukan sekadar lagunya yang hot, bukan sekadar atmosfer nyanyian yang penuh sukacita, tapi itu harus keluar dari dasar hati saudara yang mendidih, yang bergairah, yang bersorak-sorai, mau meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, dan nyanyian ini terus terdengar sampai di sorga. Ada dua kutipan ayat, dua bagian ayat yang akan saya baca bagi saudara. Dan pertama adalah di Wahyu 7 ayat yang ke-10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Lagu ini akan saya nyanyikan saudara. Dari lirik, dari ayat ini ada lirik atau lagu yang kemudian dinyanyikan. Nah lagu itu refnya begini bunyinya. Keselamatan bagi Allah. Yang benar memang begitu. Keselamatan bagi Allah. Karena dikutip dari ayat tadi ini. Wahyu 7 ayat 10. Dan nyanyian ini bukan sesuatu yang sekarang dalam hidup sehari-hari kita di sini. Tapi nyanyian ini adalah nyanyian nanti di sorga. Itu sebabnya pada waktu yang sekarang orang merubahnya supaya tidak jadi perdebatan. Kata dari, kata bagi diganti dengan dari. Dan saya mau nyanyikan lagu ini. Pemusik silakan. Keselamatan bagi Allah diganti keselamatan dari Allah. Yang duduk dan bertakhta kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi dia selamanya. Nyanyian ini akan kita dengar di sana. Dan sebelum kita sampai di sana, di sini kita menyanyikannya. Belum lagi di Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan seterusnya. Yuk kita nyanyi. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang semua berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Ya. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari senap suku dan bangsa, kami
berdiri di hadapan tata anakku. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, sekali lagi kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Nyanyian kemenangan, nyanyian sorak-sorai harus terus terdengar dari setiap anak-anak Tuhan. Apapun keadaan saudara dan saya, itu tidak membatasi kita untuk ekspresikan sukacita kita kepada Tuhan. Sehubungan dengan dalam rangka Paskah ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita renungkan satu perikop ini. Yohanes pada pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai ayat 29. Terima kasih pemusiknya. Puji Tuhan. Ntar kita nyanyi lagi. Yohanes 20 ayat 24 mulai. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, iman Thomas atau prinsip dari iman Thomas adalah bukti dulu, percaya kemudian. Tetapi saudara dan saya jangan tiru dia, karena saudara dan saya, kita disebut anak-anak Abraham. Kalau bicara iman, Abraham adalah bapa segala orang percaya. Dan moto Abraham adalah percaya dahulu, mujizat kemudian. Haleluya. Ada 3 hal yang menurut saya seharusnya tidak boleh terjadi di dalam peristiwa Paskah atau berita Paskah. Yang pertama, apa yang tidak boleh terjadi adalah ibu-ibu pergi ke kubur Yesus dengan maksud untuk merempah-rempahi mayatnya atau jenazahnya. Itu seharusnya tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ngomong sebelum peristiwa ini bahwa anak manusia akan ke Yerusalem. Di sana dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Mereka akan mengadili dia, mereka akan menganiaya dia, dan mereka akan membunuh dia. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Harusnya mereka antusias ke kubur bukan mau merempah-rempahi mayatnya, bukan. Tapi untuk membuktikan apakah ini benar-benar terjadi.
Yang kedua, yang tidak boleh terjadi adalah murid-murid berkabung dan menangis di hari Paskah itu, di hari yang ketiga itu dari kematian Yesus. Di hari di mana hari menjadi hari penantian bahwa ini adalah hari di mana dia bilang dia bangkit. Tapi yang terjadi mereka berkabung, mereka menangis. Itu dalam Markus 16 ayat 10. Lalu yang ketiga yang tidak boleh terjadi adalah waktu ibu-ibu pulang dan memberitahukan mereka bahwa guru kita, Tuhan, Rabi kita telah bangkit. Yang tidak boleh terjadi adalah mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Saudara dikasihi Tuhan, andai kata Tuhan Yesus harus melihat pada kondisi respon murid-muridnya, apa yang mereka lakukan di hari kemenangan itu menjadi ukuran Tuhan percayakan gereja untuk melakukan hal yang besar di bumi ini, atau gereja menjadi agennya Tuhan di muka bumi ini, kemungkinan bisa batal nih. Kalau reaksi yang tiga kayak gini. Untung saja Tuhan tidak melihat dan memperhitungkan itu. Itu sebabnya dia bilang bahwa anak manusia akan kembali, tapi roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran akan dikirimkan Bapa dan aku ke bumi ini untuk menggantikan posisiku. Saudara diberkati Tuhan. Hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Bahwa dalam berita Paskah ini kita harus sadari bersama, harus tahu bersama bahwa keselamatan telah dikerjakan Yesus dan diberikan bagi saudara dan saya dengan cuma-cuma. Pelajaran yang perlu kita pahami bersama di khotbah saya saat ini adalah apa? Bahwa Yesus benar-benar mati. Saya ulangi, Yesus benar-benar mati. Kalau Yesus benar-benar mati, berarti yang dianiaya, berarti yang diadili, berarti yang difitnah, saksi palsu, dihujam dan sebagainya adalah pribadi Yesus yang selama ini ada di antara mereka dan melakukan mujizat. Dia yang selama ini hebat tiba-tiba kelihatan seperti tidak berdaya. Mengapa? Karena itu adalah jalan satu-satunya untuk dia menemukan saudara dan saya. Menyelamatkan saudara dan saya. Dengan cara apa? Dia harus mati. Kalau ada yang bilang bahwa yang mati itu adalah mirip dengan Yesus, tidak benar. Kalau itu kita anggap benar, berarti kita sedang percaya Allah yang membohongi umatnya. Dan kenapa dia bisa bangkit? Jawaban sederhana. Kalau dia bisa mati, masa untuk bangkit dia nggak bisa? Saya punya kalimat ini. Ketidakpercayaan akan menuntut bukti untuk mempercayai keilahian Tuhan. Tetapi kepercayaan orang-orang beriman akan membawanya pada pengalaman-pengalaman supranatural di alam yang natural ini. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan, nyanyian kemenangan, nyanyian sorak-sorai kemenangan pasti akan keluar dari mulut orang-orang yang tiga berikut ini. Yang pertama orang-orang seperti apa? Orang-orang yang mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Petrus adalah salah satu dari sekian banyak orang termasuk saudara dan saya yang mendapat kesempatan kedua dari Tuhan. Hal menarik yang dilaporkan oleh Markus, dalam Markus 16 ayat yang ke-7, malaikat ngomong sama ibu-ibu itu begini ngomongnya. Pergilah dan katakanlah pada murid-murid dan juga kepada Petrus. Apakah Petrus bukan murid? Tentu Petrus adalah murid. Tetapi kalau malaikat ngomong seperti ini dan dicatat secara spesifik oleh Markus bahwa kalimatnya adalah pergi katakan pada murid-murid dan kepada Petrus, artinya bahwa Petrus di luar kelompok murid-murid. Jadi sekarang muridnya tinggal 10. Yudas kan udah out ya. Tetapi kemudian yang menarik bahwa berita ini juga, berita Paskah, berita kemenangan, sampaikan juga kepada Petrus yang telah mengkhianati aku, yang telah menyangkali aku 3 kali, yang telah menyumpahi aku. Saudara, siapa sih yang gak pernah gagal dalam hidup ini? Dalam perayaan Paskah ini. Minggu-minggu di mana kita merenungkan, memperingati Yesus bangkit mengalahkan maut. Sehingga sengat maut tidak ada lagi, kuasa maut tidak ada lagi untuk orang-orang yang ada dalam Yesus. Maka hal ini menjadi penting untuk kita renungkan.
Hal yang kedua, nyanyian sorak-sorai pasti akan keluar dari mulut orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Roma pasal 5 ayat 5 bilang apa? Pengharapan tidak mengecewakan. Tentu pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang ketiga, nyanyian sorak-sorai kemenangan akan keluar dari mulut orang-orang yang seperti apa? Adalah orang-orang yang mau menyenangkan Tuhan dengan ucapannya. Saudara, kalau saya stop di sini khotbah saya, saudara akan temukan saudara orang yang mana? Tetapi yang Tuhan mau adalah orang-orang yang ucapannya adalah menyenangkan Tuhan. Saudara boleh angkat tangan, saudara boleh berlutut, kemudian saudara boleh tutup mata dan berkata, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Ini baru lagu. Baru kerinduan di dalam lagu. Tetapi bila dalam alam nyata, apakah saudara bertanggung jawab lewat ucapan saya harus menyenangkan Tuhan atau tidak? Situasi yang kayak sekarang ini. Ada yang baru mulai tahu bahwa ternyata tugas istri di rumah sulit. Ada yang baru sadar bahwa ternyata diam di rumah itu membosankan. Jadi bapak-bapak mulai memaklumin kenapa istri lain kali suka ajak pergi ke mall atau betah di mall walaupun gak belanja gitu ya. Hal yang lain apa? Orang baru tahu bahwa oh enak juga ternyata kumpul sama-sama doa sama-sama ya. Ada papa, ada mama, ada anak-anak. Biasanya cuma hanya ibu dan anak-anak seperti di Kaleng Kongguan itu. Papa gak pernah ada di situ. Ini sekarang baru bisa tahu, oh begitu. Lalu kemudian Tuhan terima kasih dengan adanya virus corona ini. Saya tidak bisa kemana-mana. Dengan saya tidak bisa kemana-mana, saya bisa bangun mesbah. Ucapannya memuliakan Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 bilang apa? Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pertanyaannya begini, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian sorak-sorai, nyanyian kemenangan bagi Tuhan atau kepada Tuhan? Atau kita harus menyanyikan itu dalam hidup kita sehari-hari, itu kenapa? Satu, pujian adalah senjata orang percaya. Karena pujian menjadi senjata saudara dan saya, maka pujian itu harus dipergunakan. Kalau kita berbicara pujian atau nyanyian pujian, kita sedang berbicara lirik lagu yang bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Mujizat-mujizatnya, termasuk Dia berkorban bagi saudara dan saya, menggantikan posisi kita, mengambil kematian kita dan memberikan kehidupannya bagi kita. Itu kita masuk dalam puji-pujian. Dan pujian adalah senjata saudara dan saya orang percaya. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 12. Ini cerita tentang Raja Yosafat bersama dengan rakyatnya Yehuda. Lalu mereka dikepung oleh musuh, 3 musuh yang besar. Tapi kemudian dalam 2 Tawarik 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Puji-pujian loh. Dan puji-pujian ini yang membuat mereka melihat bahwa Tuhan menggantikan mereka berperang. Saudara, dalam persoalan hidup saudara angkat kepala, menengadah ke atas, hati saudara buka kepada Tuhan. Dan saudara bersyukur untuk segala situasi tanpa mempermasalahkan, tanpa mempertanyakan kenapa harus begini Tuhan. Saudara sedang memberikan kesempatan Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan dan Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Mazmur Daud, dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, Daud ngomong gini tentang pujian. Di mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Tuhan letakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh. Dan waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, Dia kutip ayat ini, tapi masuk pada aplikasinya. Dalam Matius 21 ayat 16, Tuhan Yesus ngomong bahwa
kepada bayi dan anak-anak yang menyusu telah ditaruh Tuhan, apa katanya? Puji-pujian. Jadi puji-pujian yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 18. Itu yang Daud katakan bahwa di mulut bayi Tuhan taruh senjata. Tuhan taruh kekuatan untuk membungkam musuh. Hal yang kedua, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian kemenangan? Yang kedua, sebab Tuhan bersama kita dan Tuhan adalah pahlawan kita. Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Artinya Tuhan ada bersama dengan kita. Matius pasal 28 ayat 20, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam ini, sampai pada akhir zaman ini. Yang berjanji adalah Tuhan, dan waktu Tuhan bilang aku menyertai, di pihak Tuhan itu final, selesai. Dalam Tuhan gak ada bayang-bayang perubahan. Jadi kalau Tuhan bilang, aku menyertai, maka tugas saudara dan saya hanya satu, percaya saja bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Mengapa ada banyak orang sulit mempercayai hal-hal yang kayak gini? Karena selalu yang diukur adalah dirinya. Bila sudah ke pojok dan sebagainya, jurus tipu muslihat yang dikeluarkan. Sehingga dia berpikir Tuhan juga seperti itu. Jadi yang kedua adalah Tuhan bersama dengan kita. Dia akan menyatakan siapa dia bagi kita. Dia akan menyatakan dia adalah pribadi yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dia akan menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah pelindung, penjaga yang tidak pernah terlelap. Dia akan menjadi orang, dia ada dalam posisi yang menunjukkan bagi saudara dan saya adalah penyedia yang melampaui segala kebutuhan kita dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Bahkan dalam ayat ini, Sefanya 3:17 sebagian terakhir, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Kalau Tuhan bersorak-sorai atas hidup saudara dan saya, pertanyaan saya, kenapa kita tidak bersorak-sorai atas perjalanan dan pengalaman hidup kita yang mana Tuhan selalu bersama dengan kita dan menyatakan maksud dan kehendaknya selalu dalam hidup saudara dan saya. Dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Hal yang ketiga, mengapa kita harus bersorak-sorai memuji Tuhan? Settingan Tuhan bagi gerejanya, bagi saudara dan saya adalah apa? Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya, haleluya. Lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mengapa? Oleh Dia Yesus Tuhan yang telah mengasihi kita. Karena Dialah saudara dan saya dijadikan pemenang. Dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15 saya memberikan gambaran begini. Yesus mati menggantikan posisi saudara dan saya. Dia mengambil kematian pemberontakan, kematian karena dosa. Dia menggantikannya dengan memberikan saudara kehidupannya. Lalu kemudian waktu dia menghembuskan nafas terakhir, dia dikuburkan. Dan waktu dia ada dalam kubur, dia masuk ke alam roh. Dan dia memproklamirkan siapa dia sebenarnya. Dia mengalahkan segala pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang ada ini. Lalu kemudian dia melucuti kekuasaan mereka dan dia mengambil kunci itu. Sehingga kuasa yang pernah direbut iblis dari Adam diambil kembali oleh Yesus. Dan dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Dengan kuasa itu dia mengutus saudara dan saya. Dengan kekuasaan itu yang pernah ada di dalam diri Adam dan Hawa. Kewenangan itu diberikan bagi saudara dan saya untuk kita menjadi perwakilannya di bumi ini. Maka pada waktu kita ada di bumi ini, perjalanan kekristenan kita jangan pernah ada nyanyian kekalahan. Nyanyian kekalahan adalah nyanyian yang disodorkan oleh musuh kita, oleh iblis. Dan kita jangan pernah mau menyanyikan nyanyian kekalahan itu. Yang harus kita nyanyikan adalah nyanyian kemenangan dari Tuhan. Nyanyian kekalahan dari iblis, nyanyian kemenangan dari Tuhan. Saudara pilih yang mana? Saya memilih mau menyenangkan Tuhan. Dan saya akan menyanyikan nyanyian kemenangan bagi Tuhan. Bagaimana cara? Pertanyaan terakhir.
Bagaimana caranya agar kita dapat menyanyikan nyanyian kemenangan terus menerus. Dari detik datang pada menit, dari menit datang pada jam, dari jam datang pada hari, dari hari datang pada minggu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bagaimana caranya? Nomor 1. Pengenalan kita akan Tuhan itu penting. Dan siapa kita di dalam Tuhan. Minggu kemarin kita baru dengar firman yang disampaikan oleh Saudara Raymond. Penting kita ada dan mengalami yang namanya pewahyuan. Siapa Tuhan kita sebenarnya. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dan dia masih tetap ada sementara dunia sudah tiada. Pribadi ini mempedulikan saudara dan saya sampai pada hal-hal yang kecil. Kenapa dia melakukannya? Karena dia mengasihi saudara. Kenapa dia melakukannya? Karena kita dijadikan objek kasihnya. Kenapa dia melakukannya bagi saudara dan saya? Karena kita biji matanya. Kenapa dia melakukan itu bagi kita? Karena hanya kepada kita saja dia mau mati, saudara. Dia nggak mati bagi malaikat. Dia hanya mati bagi manusia. Dan kita harus mengenal siapa dia. Dan kita harus mengenal siapa kita di dalam dia. Pastor Leo selalu berkata bahwa kita bukan anak yatim. Tapi kita adalah anak Allah. Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya itu, saudara harus menyanyikannya. Adakah satu kalimat Pastor Leo bunyinya begini. Percayalah apa yang kau nyanyikan. Dan nyanyikanlah apa yang kau percayai. Pastor Roy mulai begini. Anak Allah, Yesus namanya, haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hal pertama, kita harus mengenal dia. Dan kita harus tahu siapa kita di dalam dia. Kita ini anak loh. Karena untuk menjadikan saudara dan saya anak, dia harus mati. Tapi karena dia Tuhan, dia firman yang jadi manusia, sekalipun sudah mati. Dia bisa hidup kembali oleh roh yang menghidupkan itu. 2, pandanglah Yesus. Pandang dia sebagai apa? Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Tuhan. Saudara, jangan terkecoh dan jangan tergoda dengan pengajaran-pengajaran lain atau kepercayaan dari orang-orang lain. Itu adalah kepercayaan mereka. Kepercayaan saudara dan saya adalah Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah firman yang mengambil wujud, mengambil rupa manusia. Kenapa dia melakukannya? Karena yang dia mau tebus adalah manusia. Dia bukan manusia biasa yang lahir dari papa mama karena hubungan biologis. Lalu kemudian dia menjadi anak muda yang dengar-dengaran orang tua. Menjadi anak muda yang saleh. Lalu terus menerus kemudian dia menjadi Tuhan. Enggak. Dia Tuhan yang jadi manusia. Jadi saudara harus pandang dia seperti itu. Kalau ini yang menjadi alasan saudara, kenapa saudara harus memuji Tuhan dengan sorak-sorai? Maka saya tidak akan pernah temukan lagi ada orang Kristen yang waktu orang lain joget-joget, lompat-lompat, WL Singer sudah berkeringat, dia berdiri di kursi, dia pegangan kursi aja. Sambil lihat matanya melongo sana sini, itu nggak akan pernah ada. Karena waktu dia datang untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Puji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya? Agar kita dapat menyanyikan pujian kemenangan terus menerus. Yang ketiga, jadikan fakta kehidupan saudara dan saya sebagai pijakan kita dan peluang kita mengumandangkan nyanyian kemenangan sampai mujizat nyata. Waktu Tuhan berkata kepada Petrus, karena Petrus ngomong gini, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku jalan. Dan Tuhan Yesus berkata, jalanlah. Waktu Tuhan Yesus berkata, Petrus kamu jalanlah. Itu bukan tiba-tiba air berubah menjadi kayak es batu gitu. Sehingga Petrus bisa jalan di atas engkau. Kenapa air tiba-tiba seolah-olah mengeras. Sehingga ada benda yang berat, yang keras dari atas enggak tenggelam. Ini yang namanya berjalan di atas fakta kehidupan.
tetapi saudara berjalan berdasarkan firman, berjalan bersama berdasarkan kuasa Tuhan dan keyakinan atas Tuhan bahwa di dalamnya tidak ada perkara yang mustahil dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Petrus bisa jalan di atas air. Bahasa saya bahwa tiba-tiba panggilan Yesus jalanlah, perintah Yesus jalanlah, itu yang menjadi pijakan Petrus untuk bisa melangkah. Dan waktu kapan Petrus tenggelam? Pada waktu dia lihat kiri kanan, dia merasakan tiupan angin. Saudara dikasihi Tuhan, situasi yang kita sedang jalani atau hadapi ini, corona ini, sangat membingungkan betul. Menakutkan awal-awal iya, sekarang menguatirkan. Nanti lama-lama apa? Menggelisahkan. Lama-lama apa? Stres. Lama-lama apa? Miring. Tapi kalau saudara menggunakan senjata ini, saudara akan melihat yang tak pernah kupikirkan, yang gak pernah timbul dalam hati, yang gak pernah didengar oleh telinga. Ternyata disediakan Tuhan dan diberikan Tuhan bagi anak-anaknya yang dikasihinya. Puji Tuhan. Saudara akan punya pengalaman apa? Seperti Elia dipelihara Tuhan melalui burung gagak. Saudara akan punya pengalaman seperti Elia dipelihara Tuhan lewat janda miskin. Mungkin saudara punya pengalaman seperti Elisa yang diberi makan, diberi tumpangan, ada kamar, ada rumah yang terbaik dari wanita Sunem orang kaya. Bisa aja dengan cara Tuhan apapun. Mungkin saudara akan bertemu dengan pengalaman seperti Petrus mengail, mencari ikan, lalu kemudian dapatlah ikan pertama dalam waktu dia melempar umpannya. Dan kemudian dari mulut ikan ada uang. Tuhan punya 1001 cara untuk menunjukkan bahwa dia ya dan amin. Dia alfa dan omega. Dia berdaulat atas alam semesta ini. Yang kita perlu hanya satu, iman kita. Saudara mumpung lagi di rumah, banyaklah berdoa. Perkatakanlah kata-kata iman saudara untuk hari esok saudara. Untuk rumah tangga saudara, untuk keluarga saudara, untuk bisnis saudara, untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara ini. Perkatakanlah hal-hal yang positif. Dan saudara akan melihat bahwa apa yang saudara ucapkan, yang saudara perkatakan seperti air yang sedang ditampung dalam bejana. Dan nantinya akan penuh, bahkan dia akan sampai meluber keluar. Dan saudara akan melihat yang tidak pernah kubayangkan bisa terjadi. Kenapa begitu? Karena Allah kita Allah yang suka melakukan hal-hal yang ajaib. Karena dia Tuhan yang ajaib. Kesimpulan saya adalah dalam perjalanan iman kita, nyanyian kemenangan harus dijadikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Dan benteng dari apa? Dari nyanyian kekalahan musuh yang disodorkan musuh. Musuh akan menggoda kita untuk memberikan nyanyian kekalahan. Saudara mau tahu jenis kekalahan dari musuh seperti apa? Mengeluh, bertanya-tanya dan mempertanyakan kemudian. Kalau saudara bertanya artinya ingin tahu. Kalau mempertanyakan karena tidak setuju, memprotes hingga mempertanyakan. Dari awalnya serius, sungguh-sungguh percaya berdoa. Lama-lama ngomongnya gini, masih sama Tuhan tapi ngomongnya gini. Tuhan, Engkau ada enggak sih? Haleluya. Kalau sampai saudara ngomong kayak gitu, artinya saudara tidak kenal siapa Tuhan, saudara tidak kenal siapa saudara di dalam Tuhan. Jadi yang pertama kita nyanyikan nyanyian kemenangan itu sebagai korban persembahan kita. Dan yang kedua sebagai benteng kita ini dalam kesimpulan saya. Dari nyanyian kekalahan yang disodorkan musuh. Serta apa? Menjadikan nyanyian kemenangan ini senjata kita untuk menaklukkan musuh kita. Tuhan Yesus kalau waktu digoda iblis itu kalau dia mau pakai kuasa langsung nyahlah engkau langsung hilang tuh. Tapi coba diladenin ya tanda kutip ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus kasih firman. Moga-moga iblis bertobat kira-kira kali ya. Tapi kemudian malah menggoda kalau engkau menyembah aku seluruh dunia aku kasih sama engkau. Berarti iblis enggak tahu Yesus itu anak Allah yang jadi manusia. Dia pikir bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang sanggup berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu dia mau tawarkan kemegahan dunia seperti yang dia tawarkan kepada Adam. Saudara dikasihi Tuhan, ternyata iblis
punya metode itu enggak banyak-banyak ya. Jadi kalau kita pintar-pintar kita akan tahu tikungan ini tikungan ada iblis nih. Ini cara kayak gini nih, ini umpan iblis nih. Dan kita akan tetap aman. Apalagi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ulangi lagi baca kesimpulan saya. Dalam perjalanan iman kita, nyanyian kemenangan harus dijadikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Dan benteng dari nyanyian kekalahan yang disodorkan musuh. Serta menjadikan nyanyian kemenangan sebagai senjata kita untuk menaklukkan musuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak semua berdiri. Kita akan nyanyi satu lagu ini dan kemudian kita akan berdoa. Lagu ini lagu yang ditulis, dibuat oleh Bapak Bambang Timotius Cahyono. Dan pemain keyboard kita ya, bukan yang ini cewek. Ini Cila. Haleluya. Yesus Tuhan. Ya, di Engkau saja ditinggikan, Engkau saja dimuliakan. Kau Tuhan tak tergantikan, tiada yang lain untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan pujianku, satu-satunya Allah di hidupku. Oh, tiada yang dapat menggantikanmu, hanya Kau Tuhan. Yesus Tuhan pujianku, satu-satunya Allah di hidupku. Oh, tiada yang dapat menggantikanmu, hanya Kau Yesus. Ku angkat tangan menyembah, sebab Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud. Amin. Engkau yang layak. Haleluya. Mari jemaat saya undang semua berdiri. Katakan Yesus Tuhan. Tuhan pujianku, satu-satunya Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain yang dapat menggantikan. Amin, haleluya. Hanya Kau Yesus, hanya Kau. Semuanya angkat tangan, katakan ku angkat tangan Yesus Tuhan, Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Amin. Surga bumi pun bersujud. Amin, amin. Engkau yang layak. Ku angkat tangan. Yes. Amin, haleluya. Puji Tuhan, puji syukur bagimu. Sembah sujud dipersembahkan hanya bagimu Tuhan. Engkau pemenang kami. Haleluya. Engkau yang, sekali lagi katakan,
Haleluya. Dimanapun saat ini engkau berada, di rumah, di ruang tamu kah, atau di kamar kah, engkau sedang duduk di kursi, atau engkau sedang berdiri, atau yang sakit engkau sedang terbaring. Saya tidak jelas melihat saudara, tetapi mata Tuhan menjelajah. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan tahu sampai pada kedalaman hatimu. Termasuk pada saat saudara sedang mendengarkan khotbah, saudara meresponinya atau saudara bereaksi, Tuhan tahu. Saudara bingungkah atau saudara mengerti dan percaya, katakan amin, Tuhan tahu. Tetapi saya mau berkata satu hal, Tuhan bukan hanya tahu persoalanmu, tapi Tuhan juga tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Mari kita angkat tangan kanan kita. Ku angkat tangan menyembah, sebab Engkau yang layak. Surga bumi pun bersujud. Engkau yang layak. Ku angkat tangan menyembah. Bapa, kasih-Mu, kekuatan-Mu, kemampuan dari-Mu terus teralirkan ke dalam kami, untuk kami meresponi kasih-Mu dengan terus mengasihi Engkau, percaya kepadamu tanpa ragu, berharap bersandar kepadamu untuk selama-lamanya. Kami akan melihat mujizat, kami akan melihat perkara ajaib terjadi dalam hidup ini. Amin, amin. Engkau yang layak. Amin. Surga bumi pun bersujud. Amin, amin. Engkau yang layak. Diberkatilah gereja kami, diberkatilah pemimpin-pemimpin di gereja kami, diberkatilah semua jemaat. Dan hamba berdoa, diberkatilah semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Gereja besar, gereja kecil, gereja di kota besar sampai di kampung-kampung. Bahkan perintisan-perintisan di pedalaman sekalipun. Dan hamba berdoa, damai dan sejahtera-Mu dicurahkan atas negeri kami Indonesia tercinta. Diberkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dengan semua para menteri. Dan kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah, dari pemerintah pusat sampai pada daerah, kota, kabupaten, kecamatan, desa, lurah, desa, sampai pada dusun. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, badai ini, corona ini segera berlalu. Bukan hanya dari Indonesia, tapi diangkat dari bumi ini. Diselamatkanlah negeri kami Indonesia ini. Diluputkanlah dari segala sakit penyakit. Dan kami berdoa ekonomi kami diberkati Tuhan. Dan kami berdoa damai sejahtera Tuhan ada di negeri kami. Kami tolak segala kekacauan, kami tolak segala huru-hara. Dan kami panggil bahwa kedamaian dan sukacita Tuhan ada di negeri kami Indonesia tercinta. Ini doa dan syukur kami. Meteraikan firman-Mu di hati, di pikiran kami semua. Mampukan kami bukan hanya mengingatnya, tetapi kami melakukannya dalam hidup ini. Karena pada akhirnya hal yang terindah, terbaik, hal yang menyenangkan adalah kami ada di dalam hadirat-Mu. Ini doa dan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.